Nah, berikutnya atas nama Smiley Tanti saya akan bacakan pertanyaan sudah masuk lewat Instagram dan akan dijawab oleh Ustadz Ridho Febri. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Di masa lalu saya tidak baik karena banyak ilmu agama yang saya tidak ketahui dan saya baru paham setelah saya menikah dan memiliki keturunan. Apakah kesalahan di masa lalu akan jadi karma atau pembalasan bagi keturunan saya nantinya dan bagaimana cara mentaubatinya? Silakan Ustadz. Konsepnya sederhana. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Benar gak? Apa maksudnya? Lebih baik capek-capek kita taat dan bertaubat serta memperbaiki diri dengan Allah, kepada Allah, daripada kita terus-terusan bermaksiat dan gak sadar kalau kita bermaksiat. Nah, dengan pertanyaan barusan tentang kehidupan masa lalu, itu jadiin pelajaran. Biar kita gak salah. Ada satu ungkapan begini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa zina adalah hutang. Apakah kesalahan saya di masa lalu akan juga jatuh kepada anak-anak kami? Jawabannya insya Allah akan tidak kalau satu kita taubatan nasuha, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Jadi memperbaiki diri kita ajak keluarga kita untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Seperti halnya seorang Umar bin Khattab, punya cicit namanya Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa selama 2 tahun 5 bulan 5 hari, itu nggak ada masyarakat yang miskin. Padahal Umar punya kehidupan masa lalu yang cukup gelap. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kalau kita yakin. Apa arti yakin? Amana billah, man amana billah, yakin tanpa ragu dengan semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertaubat, ngaji, belajar ilmu agama, wajib. Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, Allah angkat dia dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang, dibersihin sama Allah. Akhirnya apa? Disenangkan juga orang ini untuk belajar ilmu agama. Bukan dikasih dunia, bukan dikasih harta, bukan. Itu hanya perhiasan, tapi dikasih kesenangan untuk belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Kemudian kita berkelompok dengan orang-orang yang sudah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar bisa saling mengingatkan satu sama lain. Capek pasti, tapi pastikan capek kita bukan bermaksiat, tapi capek lelahnya kita karena taatnya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bu, Pak, ya. Kalau kita mau jujur nih sama diri kita sendiri, ya, sholat kita jarang khusyuk, ngaji Quran kita jarang khatam, belajar ilmu agama jarang diamalin, sedekah juga gak seberapa. Kira-kira kalau hari ini kita wafat, surga apa neraka? Ya. Nah, itulah kenapa akhirnya kita bercermin dari ketidaksempurnaan amal yang kita punya ini untuk bersegera mendatangi Allah, memperbaiki diri, bertaubat agar apa yang menjadi kemaksiatan dan dosa di masa lalu kita tidak menjadi bala bagi keluarga kita dan juga anak cucu keturunan kita. Saya tutup dengan sebuah ayat. Walau ana ahlul qura amanu wa taqwa la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Kalau penduduk sebuah negeri, artinya sebuah keluarga yang dulu hidup dalam kemaksiatan, kemudian dia hijrah, berubah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, muncul imannya, dekat dengan Allah dan menjadi hamba yang bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Apa bentuk keberkahannya? Sakinah, mawaddah, warohmah, sekeluarga sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia dan bersama sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin rabbal alamin. Masya Allah, menjadi pembahasan dan diskusi yang sangat menarik sekali berkaitan dengan tema kita dalam Indonesiaku siang hari ini, yaitu jangan biarkan masa lalu menghantuimu. Untuk itu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.